Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Afsanjani Podomi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk mata kuliah hadis kontemporer. Makalah saya yang sudah disusun berjudul Hadis tentang Perpecahan Umat Islam. Jadi pada dasarnya Islam itu merupakan sebuah agama yang mengajarkan kita untuk saling bersatu, untuk saling menyatu dan saling bahu-membahu. Bukan hanya dalam internal Islam, tetapi juga eksternal secara keseluruhan terhadap seluruh agama. Dalam Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah apabila terjadi perseteruan di antara keduanya. Di ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Artinya itu semua menjadi gambaran bahwasanya Islam itu adalah sebuah agama yang mengajarkan untuk saling bersatu. Tetapi seiring berkembangnya zaman, berjalannya waktu, terkadang kita melihat di akhir zaman seperti ini ada beberapa bisa dibilang perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri, dan hal tersebut sudah diriwayatkan, disampaikan Nabi sejak 1400 tahun yang lalu. Di sini ada hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila fas'atiha faqala qailun wa min qilatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sa'il wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabah minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian, maksudnya umat Islam, layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Seorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Beliau Rasulullah menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahn. Seseorang lalu berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-wahn? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini kita bisa lihat bahwasanya di zaman sekarang ini, dan hal itu memang sudah kita rasakan, bahwasanya bangsa-bangsa itu memperebutkan kita umat Islam. Padahal realitanya sekarang ini kita lihat bahwasanya umat Islam ini banyak, ya. Setelah itu, karena hal tersebut kita seperti yang dikabarkan dalam hadis ini, seperti buih di genangan air. Kemudian Allah mencabut rasa takut dan akan menanamkan kepada hati kita itu al-wahn. Nah, al-wahn ini menjadi juga salah satu perihal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena al-wahn ini Rasulullah kabarkan dalam hadis ini bahwasanya cinta dunia dan takut mati. Artinya kita terlalu mengorientasikan kecintaan kita terhadap dunia sehingga takut untuk mati. Artinya ketika kita sudah menanamkan prinsip-prinsip tersebut secara tidak langsung, kita sudah menyalahi apa yang telah Allah perintahkan. Cinta dunia itu boleh-boleh saja, karena wala tansa nasibaka minad dunya,
Artinya kita tidak boleh juga melupakan kewajiban kita di dunia. Nasib kita di dunia ini jangan sampai kita lupa. Dan sampai hanya ke fokus beribadah, kemudian melupakan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi di dunia. Misalkan bekerja untuk menghidupi sehari-hari. Tetapi kecintaan terhadap dunia jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Nah, cinta kita kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ibadah. Kemudian takut mati itu juga merupakan salah satu kesalahan. Kemudian di sini juga ada beberapa hadis yang semakna, yakni dalam riwayat yang lain. Setelah itu ada penjelasan ulama mengenai hadis perpecahan umat Islam. Saya akan mengambil satu contoh. Yang pertama ada Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau berpendapat bahwasanya hadis ini mengendalikan adanya persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam. Namun bersamaan dengan itu, tak henti-hentinya kita saksikan perpecahan di antara umat Islam sendiri. Padahal bangsa-bangsa lain berkoalisi untuk menghadapi umat Islam di seluruh peta dunia. Umat Islam memakan makanan lezat dan bersenang-senang karena merasa jumlah mereka banyak. Tetapi ibarat buih di lautan yang terompang-ambing tidak beraturan, umat Islam diumpamakan buih karena tidak pernah mau bersatu. Justru sebaliknya mereka saling mencela, saling menghujat, dan dangkal pemikirannya seperti buih di laut, tidak punya kekuatan. Syekh Yusuf Qaradawi ini berpendapat bahwasanya kita itu sebenarnya sebagai umat Islam, karena kita ini dibungkus dalam ukhuwah Islamiyah. Artinya persaudaraan itu penting di antara kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena jika kita tidak merawat persatuan kita itu, berarti kita akan menyaksikan nanti banyaknya perpecahan-perpecahan. Mungkin karena perbedaan pendapat, karena kesalahpahaman, si A lebih merasa lebih benar dibandingkan si B, begitupun sebaliknya. Padahal sebenarnya al-ikhtilafu rahmah, artinya perbedaan itu adalah rahmat. Nah, makanya sebagai umat Islam kita harus saling menyatu, saling bahu-membahu dan menghargai. Bahkan ukhuwah bukan hanya ukhuwah Islamiyah, artinya ukhuwah watoniyah kita juga harus ada. Ya, persaudaraan kita juga dibungkus dalam bentuk satu negara. Kemudian secara garis besar yakni ukhuwah basyariyah, ukhuwah dalam bentuk persaudaraan kita sebagai sesama manusia. Kemudian ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah mengajarkan umat Islam untuk bersatu padu dalam hal kebaikan dan jangan sampai terjadi perpecahan. Artinya kita harus satu. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan sektor sumber daya manusia. Artinya kita hidupkan lagi semangat seluruh umat Islam, terutama para generasi muda, anak-anak muda, untuk belajar berbagai hal. Artinya kita kasih kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan skillnya masing-masing. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaing secara global dengan bangsa-bangsa yang lain. Artinya supaya kita bisa juga menatap ke depan untuk melangkah maju. Kemudian juga kita harus perhatikan adalah di dalam hadis ini, perbedaan itu adalah hal yang wajar. Kendati hal itu ada di tubuh umat Islam sendiri. Tugas kita adalah memahami perbedaan itu sebagai sebuah keragaman dan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus perhatikan, cinta terhadap dunia itu boleh, tetapi kecintaan kita terhadap Allah, kecintaan kita terhadap akhirat, kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad itu adalah salah satu hal yang jangan sampai kita lupakan. Kemudian mengenai kematian, bahwasanya jangan sampai kita itu takut mati, karena di redaksi hadis yang terakhir ada bunyi bahwasanya aluhan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita takut mati, jangan sampai lupa mati, dan jangan sampai juga cari mati. Artinya kita harus merindukan mati, karena mati itu adalah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah.
Artinya ketika kita sudah mempersiapkan bekal dengan sebaik mungkin, insya Allah itu akan dihitung sebagai amal kebaikan kita dan juga dimasukkan Allah sebagai golongan orang-orang yang soleh. Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari makalah ini, artinya persatuan dan kesatuan itu adalah satu hal yang harus ada dalam pola kehidupan manusia tanpa memandang agama apapun. Artinya jangan hanya dalam lingkup umat Islam, tetapi kita juga harus bisa bertoleransi dengan agama-agama yang lain, saling berbagi, saling menghormati dan saling menghargai, agar supaya tidak terjadi lagi isu-isu sara dan lain sebagainya. Artinya kita harus memahami perbedaan adalah sebuah rahmat. Kemudian juga kita harus ingat bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan semata. Oleh karena itu sebagai muslim yang baik, sudah seharusnya kita memanfaatkan kehidupan dunia sebagai jalan untuk investasi dalam bentuk tabungan amal di akhirat. Dan juga kita harus ingat bahwasanya kita hidup di zaman seperti ini, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis bahwasanya kita akan para bangsa lain itu berkoalisi untuk menghadapi umat Islam. Padahal jumlah kita, kata Rasulullah, banyak. Oleh sebab itu dengan banyaknya jumlah kita saat ini, marilah kita tambah kecerdasan-kecerdasan kita di kalangan umat muslim. Artinya supaya ketika kita hidup, kita bisa memberikan manfaat juga untuk orang-orang banyak. Kita jangan sampai hanya menjadi seperti buih di lautan yang terbiar begitu saja. Artinya kita juga harus bergerak agar supaya bisa menjadi interqol dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Saya kira itu dulu dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya paham bahwa saya masih banyak kekurangan terhadap diri saya karena saya juga masih dalam tahap belajar sebagai mahasiswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.